Akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul percaya, atau Anda boleh juga kalau suka menulis percaya saja ya, only believe, percaya saja. Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 saudara ya. Mari kita akan membaca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat 10, saudara 11, 14-nya sama-sama gitu ya. Ayat 10 saya baca dalam Yohanes pasal 10, demikian firman Allah. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11 teruskan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12 saudara ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Terus 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14 sama-sama 2 dan 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Saya langsung saja terangkan dari ayat ke ayat sama saudara. Saudara perhatikan screen pertama di ayat yang ke-10. Saya baca ya, Yohanes 14 ayat 10 saya baca, dikatakan begini. Tidak percayakah engkau dikatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan seterusnya. Perhatikan perkataan Yesus yang berkata, tidak percayakah engkau? Bapak Ibu Saudara, ini Yesus sendiri yang berkata kepada para murid-muridnya. Yesus berkata apa? Tidak percayakah engkau? Saya tulis di kalimat biru di bawahnya. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata dengan kalimat yang berkata begini, tidak percayakah engkau? Itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu dia mendeteksi. Ya, saya pilih kata, pakai kata Yesus, dia bisa mendeteksi hati para murid ada rasa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya terbit sebuah kalimat perkataan Yesus yang keras, perkataan yang mendeteksi dan mengoreksi, berkata, tidak percayakah engkau? Yesus berkata seperti itu karena Yesus mendeteksi di hati para murid-muridnya itu ada rasa tidak percaya. Dia bisa mendeteksi. Ya, satu kali ada seorang jemaat online, mungkin juga sedang mendengar apa yang sedang saya sampaikan saat ini, tapi cerita ini apa adanya. Jadi tidak menjelekkan, tidak bagaimana, ya saya menceritakan ini mendeteksi, saya mendeteksi. Ada seorang jemaat online, dugaan saya, deteksi saya, dia masih baru dalam Yesus. Baru pertama kali, ya masih cinta mula-mula dengan Tuhan, banyak hal dia belum tahu tentang Tuhan. Dia bertanya kepada saya lewat Messenger, dia bertanya sama saya, teman di Facebook. Dia berteman dengan saya maksudnya. Saya pun belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Tapi saya bisa mendeteksi bahwa engkau ini, Bapak ini dia masih baru. Banyak hal dia belum tahu tentang firman. Makanya dia bertanya begini. Dia panggil saya Bapak, B-A-P-A, Bapak gitu ya. Bapak, saya mau tanya boleh? Boleh. Tanya bagaimana? Apa artinya ya cerdik seperti ular, jinak seperti merpati? Karena masih baru, saya maklum, saya nggak tertawakan dalam hati saya, masih baru. Saya luruskan, ya cerdik seperti ular, bukan jinak tapi tulus seperti merpati. Oh iya Bapak, apa artinya Bapak? Saya terangkan. Tanya lagi saudara ya, kenapa kita orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus mesti memuji sama menyembah Tuhan? Saya tidak keberatan berbagi waktu dan apa yang saya tahu tentang pujian penyembahan, saya bagi sama engkau ini, sama Bapak ini. Kenapa saya mau bagi? Karena saya bisa mendeteksi orang yang bersangkutan ini masih baru dalam Tuhan. Dia rindu mengenal firman lebih dekat, lebih dalam. Rindu mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Makanya saya berikan waktu saya.
Karena saya tahu orang ini bukan ngetes pendeta. Saya bisa mendeteksi orang ini masih baru rindu ngerti firman Tuhan. Bisa mendeteksi, Yesus bisa mendeteksi iman saudara. Kalau Anda setiap bulan Anda ragu, ada punya penyakit diabetes, punya penyakit gula darah gitu ya. Ada alat kecil yang cuma tis di jari, keluar darah kita tempel. Alat kecil itu bisa mendeteksi berapa tinggi rendahnya gula darah kita. Betul apa tidak? Alat kecil bisa mendeteksi, oh gula darahnya tinggi, saya ketahuan lewat alat kecil. Itu bisa mendeteksi. Saya coba kasih value pandangan dulu sama saudara tentang mendeteksi. Ada banyak alat deteksi. Anda kalau ke laboratorium ketahuan kolesterol, trigliseridnya, itu alat deteksi semuanya bisa tahu saudara ya. Dan segala macam. Bahkan Anda pergi ke dokter tanpa di lab pun ditanya, keluhannya apa Pak, Ibu keluhannya apa? Anda mulai cerita, keluhan saya perutnya sakit, kepala pusing. Nanti dokter berkata gini, oh Bapak sakit ini, Ibu sakit ini. Seorang dokter dengan penjelasan saudara, melihat wajah saudara, kondisi tubuh saudara, dokter pun bisa mendeteksi sakitnya ini. Apalagi Yesus Tuhan kita gitu loh. Saya cuma beritahu kepada saudara bahwa Yesus itu dia bisa mendeteksi iman kita. Pagi ini pun saya berkata kepada saudara, sementara Anda mendengar firman Allah, Yesus juga bisa mendeteksi imanmu. Yesus bertanya begini, tidak percayakah engkau? Ini bicara ada keraguan, ada kebimbangan, ada rasa tidak percaya gitu. Sampai Yesus berkata bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu? Ini mulai serius. Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak percayakah engkau? Apa yang ku katakan ini Bapakku yang mengatakan di dalam aku. Apa kamu tidak percaya? Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Sampai yang aku katakan kepadamu, itu Bapa di dalam aku yang mengatakannya. Tidak percayakah engkau? Pagi ini pun sama. Kalau Anda misalnya percayanya cuma 99,9%. Keraguannya, rasa tidak percaya 0,01. Tuhan tahu. Dan Tuhan Yesus gak bisa kuasanya bekerja meskipun keraguannya hanya 0,01. Karena untuk kuasanya mengalir atas kita dibutuhkan saluran yang namanya percaya totalitas 100%. Tuhan gak mau pagi ini Anda punya kebimbangan, Anda punya keraguan dalam diri saudara. Yang Tuhan mau adalah 100% kita percaya pada Tuhan. Jangan ada kebimbangan dan keraguan. Tuhan mau percaya totalitas. Jadi saya ulang saudara ya, dia bisa mendeteksi di hati saudara. 0,01% saja dia tahu kebimbanganmu dan rasa tidak percayamu. Apa Tuhan bisa tolong ya? Apa mungkin aku bisa ngalami? Apa mungkin Tuhan bisa kasih jalan keluar? 0,01% saja kuasanya tidak bisa terjadi dalam hidup saudara. Di sini kita menemukan kenapa orang lain ditolong, kita nggak ditolong. Kenapa orang lain terima berkat, terima mujizat, kok saya tidak, pendeta? Jangan-jangan ada rasa tidak percaya di hati saudara. Meskipun itu 0,01%, kuasanya tidak bisa mengalir. Yang Tuhan mau adalah begini, Anda itu 100% percaya kepada Dia. Sangat menyakitkan kalau ada kebimbangan di hati kita sama Tuhan. Tuhan akan kecewa dengan kita dan Dia bisa mendeteksi berapa kadar persennya percaya kita pagi ini. Apalagi kalau sampai 50%, sangat mengecewakan. Saya bawa saudara lihat lebih dalam di ayat yang ke-11. Nanti saya minta tolong Pak David bisa bantu baca untuk semua kita ya. Yohanes di 14 di ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat saudara. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Perhatikan di ayat yang ke-14 ini sampai Yesus berkata begini, percayalah kepadaku. Coba Anda lihat screen berikutnya yang saya kasih tunjuk sama saudara.
Ini yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 di ayat yang ke-11. Karena Yesus mendeteksi hati murid-murid ada rasa tidak percaya kepada dia. Sehingga muncul kalimat ayat yang ke-11 ini. Percayalah kepadaku. Ya, masalah yang sukar, penyakit yang berat, saya katakan only believe, hanya percaya. Hanya percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau pagi ini, jangan sampai ada rasa tidak percaya. Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Dikatakan bahwa aku di dalam Bapa, ya, dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, sampai muncul kalimat ini loh, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sampai Yesus berkata seperti itu kepada kita. Ya, mungkin apa ya saudara ya, capek hatinya Tuhan lihat para murid sudah bersama dengan dia, tapi masih ada rasa tidak percaya, sehingga berkata, percayalah kepadaku. Kalau sampai kamu tidak percaya juga, coba lihatlah, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Atau setidak-tidaknya dikatakan, nggak enak ya kata-katanya. Kalau kamu nggak percaya kepadaku, setidak-tidaknya kata Tuhan, percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri apa yang Yesus buat. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, cuman ini jalannya. Ya, yang Yesus katakan di ayat 11, cuman ini jalannya, tidak ada alternatif yang lain. Kemarin saya bicara soal pembelaan Tuhan. Saudara mau hidupmu dibela Tuhan? Apa sih masalahmu mau ditolong sama Tuhan? Yesus tunjukkan caranya. Jalannya cuman ini. Tidak ada jalan yang lain. Kuncinya cuman ini. Kuncinya apa? Percayalah kepadaku. Only believe. Hanya percaya. Apakah hanya percaya? Iya, hanya percaya kepada dia. Jadi kalau engkau berkata, tapi masalahku berat, percaya saja kata Tuhan. Percaya kepadaku. Penyakitku berat, percaya kepadaku kata Tuhan. Tetapi udah kadaluarsa, orang katakan sudah tidak mungkin ada pertolongan. Yesus katakan percaya kepadaku. Tapi dokter sudah vonis stadiumnya stadium 4. Katanya udah gak mungkin ada pertolongan. Saya mau kasih tahu saudara ya, yang vonis yang terakhir itu bukan manusia. Ya, vonis terakhir itu datangnya daripada Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah vonis mati, ya memang mati. Tapi vonis terakhir itu bukan dari manusia. Dengarkan baik-baik. Vonis terakhir itu bukan dari seorang dokter. Vonis terakhir itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah vonis ketok palu, kamu hidup, ya pasti hidup. Itu kalau vonisnya Tuhan. Makanya kunci sederhana, masalahku berat, percaya kepadaku kata Tuhan. Tapi penyakitnya kanker stadium 4, vonis dokter katakan gak bisa hidup. Tuhan tetap berkata percayalah kepadaku. Seberat apapun kesulitan saudara, mengintimidasi saudara, jalannya buntu, tidak ada jalan keluar Pak. Yesus berkata percayalah kepadaku. Hanya only believe, hanya percaya. Tidak ada kata yang lain. Yang Tuhan mau pagi ini adalah kita percaya kepada yang dia kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, saya teringat di dalam Lukas pasal ke-8, itu ayat keberapa, ayat 50 atau 51. Anda ingat gak cerita tentang seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus? Ya, dia tersungkur di kaki Yesus, berkata minta tolong kepada Yesus. Kenapa? Karena anak gadisnya, anak perempuan umur 12 tahun sakit parah, menderita, hampir mati. Nanti kemudian mati. Umur 12 tahun, saya suka ajarkan sama jemaat Jombang, umur 12 tahun, 12 itu angka pemerintahan ilahi. Angka peraturannya Allah. Itu angka 12 kalau Anda tahu. Makanya murid Yesus ada 12. Ya, suku bangsa Israel ada 12. Apalagi ya, usus di perut kita 12 juga, 12 jari. Jam, angka jam nasional di seluruh dunia, internasional maksud saya, itu angkanya cuma 12. Tadi malam, Kamis malam saudara, jam 12 lebih 1 menit, nggak bisa disebut Kamis lagi, udah berubah jadi Jumat. Perubahannya di mana peraturannya? Di angka 12. Itu perubahan. Begitu 12 lebih 1 udah berubah dan seterusnya. Angka 12 itu peraturan ilahi. Tapi makanya kalau ada orang misalnya ya kasih berkat sama saudara misalnya 13 juta. Apa Anda mau tolak? Banyak orang katakan, 13 angka sial Pak. Di hotel-hotel tertentu dalam tanda kutip, tidak ada angka 13, 12 langsung 14.
Di per 12-nya perbedaannya saudara ya. Karena banyak orang takut angka 13 angka sial. Saya tanya, kalau ada orang kasih saudara 13 ekor babi, diterima gak? Terima saja. 1 Korintus 13 itu bicara kasih, angka 13. Tembok Yeriko yang tidak bisa diruntuhkan, mustahil dihancurkan, sulit untuk dihancurkan. Itu dikelilingi hancur 13 kali. Selama 6 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali, tambahkan 6 tambah 7 13 kali. Rontok, roboh, hancur tembok Yeriko. Anda jangan takut dengan angka sial yang sial bagi dunia. Tetap di dalam Tuhan Anda beruntung, benefitnya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini ada yang kau mendengar firman, takut dengan yang ditakuti sama orang dunia. Hari sial, angka sial, semuanya hidup dalam iman. Percaya saja kuncinya. Yang ditakuti orang dunia, Alkitab berkata begini, percayalah kepadaku, hanya percaya. Anda lihat, ketika dia tersungkur, Yairus anak 12 tahun yang menderita hampir mati itu. Anaknya di rumah hampir mati. Yesus katakan, oke, aku datang ke rumahmu. Yesus itu pribadi yang mudah diundang ternyata. Kita berpikir dia pribadi yang sukar diundang. Dia suka diundang loh. Dia datang, oke aku datang. Sementara perjalanan ada perempuan pendarahan 12 tahun. Kita gak cerita itu dan dia sembuh. Nah setelah perempuan ini sembuh, datang keluarganya Yairus berkata begini, engkau gak usah bikin susah Yesus, gak usah menyusahkan Yesus, anakmu sudah mati. Saya yakin begitu Yairus sang bapak, sang papa mendengar anaknya sudah mati, langsung pucat, terkejut, dia pasti dak-dikduk. Makanya di Lukas 8 ayat 50-nya Yesus berkata jangan takut. Perhatikan ayat ini, ayat ini muncul ayatnya, sama-sama kita baca. Coba sama-sama kita membaca di ayat ini, saudara, 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yesus sudah berkata anakmu akan sembuh. Buat apa sembuh tapi tidak selamat? Oh, ini penting loh. Ada banyak orang cari kesembuhan ke dukun, ke orang pinter, kehilangan keselamatan. Buat apa? Yesus berkata dan anakmu akan selamat. Bagaimana caranya selamat? Anakmu selamat ditolong Tuhan. Penyakitmu diselamatkan. Bisnismu yang hancur karena dampak pandemi, apakah kau ingin bisnis dagang perniagaan usahamu diselamatkan? Sederhana untuk diselamatkan, jangan takut dan percaya. Karena seringkali ketika kita hadapi masalah, divonis dokter, divonis seseorang, kita jadi takut. Rahasianya Yesus berkata begini, hei Yairus, jangan takut. Dan dikatakan apa? Percaya saja, only believe. Hanya percayakah? Iya. Percaya 100% itu yang diminta sama Tuhan. Tuhan tidak minta yang macam-macam. Percaya saja. Maka kuasanya bekerja. Makanya Yesus berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadah, jangan takut Yairus, percaya saja. Anda mulai bisa chatting sebanyak-banyaknya dengan imanmu. Ya, deklarasikan, proklamasikan ketakutanmu, berkata, aku tidak takut, aku percaya saja kepada Yesusku. Anda bisa mulai chatting, aku tidak takut, apa masalahmu? Ekonomi kah, pekerjaanmu kah, bisnismu kah, penyakitmu kah yang sudah divonis gak bisa sembuh? Katakan dengan iman lewat firman Allah ini, aku tidak takut, aku percaya saja kepada Tuhan Yesusku. Chatting sebanyak-banyaknya. Untuk roh Allah boleh melawat saudara. Ini kunci Anda dan saya menerima keselamatan. Maka segala persoalanmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Hanya percaya. Yang dia minta adalah only believe. Saya teringat saja tiba-tiba pengalaman Indonesia itu pernah KKR terbesar sepanjang sejarah sampai hari ini. Dan belum pernah terjadi lagi sekarang. Pernah KKR tahun, kalau nggak salah tahun 50-an, mungkin 54. T.L. Osborne dari Amerika, dia KKR ke lapangan Banteng, di lapangan Banteng Jakarta. Itu 1 bulan penuh. Banyak orang sakit disembuhkan. Ya, itu 1 bulan penuh. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada satu kebaktian kebangunan rohani itu 1 bulan penuh. Paling 3 hari atau 1 minggu. 1 minggu pun jarang saya dengar. Ini T.L. Osborne tidak main-main, 1 bulan penuh KKR di lapangan Banteng. Lagunya cuma 1 lagi. Lagunya cuma 1 jurus. Only believe, only believe. All things are possible
Only believe. Di Indonesia kan percaya saja. Percaya saja. Sama-sama katakan, semua pasti jadi, percaya saja. Lagu ini luar biasa loh. Semua pasti jadi, percaya saja. Tuhan yang kasih guaranteed, Tuhan yang kasih garansi 100%. Semua pasti jadi. Kuncinya apa? Only believe. Kuncinya adalah percaya saja. Hanya percaya jalannya, maka kuasanya mengalir. Sederhana saudara. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita, yang tak terbatas, cuma satu jurusnya. Only believe. Percaya saja, maka semuanya akan jadi. Makanya itu yang Yesus katakan di ayat yang ke-11. Saya ingin baca ulang sekali lagi di ayat 11. Coba gambar sebelumnya. Di ayat 11 saya baca ulang ya. Percayalah kepadaku karena masih ada keraguan, rasa tidak percaya dari murid-muridnya, bahwa ditegaskan oleh Yesus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, sampai Yesus ngomong begini loh. Atau karena kamu tetap tidak percaya ya, tetap kamu ragu, tetap bimbang, atau setidak-tidaknya, nggak enak sebetulnya ini. Kok sampai gini sih para murid? Anda jangan seperti ini. Kita jangan seperti ini dong. Sampai Yesus Tuhan kita berkata, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Anda lihat screen ini. Yesus katakan, kalau kamu belum percaya kepadaku, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaanku sendiri. Kita tahu pekerjaan Tuhan apa? Orang lumpuh berjalan, itu kan pekerjaan Tuhan. Orang buta melihat. Orang kekurangan tidak makan 3 hari 3 malam, 5 roti 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang, belum perempuan sama anak-anak. Anda lihat, itu pekerjaan Tuhan. Orang mati dibangkitkan, Lazarus 4 hari 4 malam muda busuk, bisa bangkit. Tapi kadang-kadang kita ragu, jangankan kita, para murid ragu. Yohanes Pembaptis ternyata juga pernah ragu. Padahal Yohanes Pembaptis inilah yang membaptiskan Yesus, tapi dia pernah ragu. Coba kita lihat ayatnya ya. Matius 11 ayat 2 sampai 5. Nanti Pak David membantu kita untuk membaca ayat ini. Matius 11 di ayat 2 sampai 5. Mari perhatikan saudara dengan baik. Mari kita lihat. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara perhatikan, Yohanes dalam penjara kirim utusan muridnya, bilang sama Yesus, dia menyatakan keraguannya, sampaikan kepada Yesus, engkaukah yang datang itu, Mesias itu, atau kami mesti tunggu Mesias yang lain, masih ragu. Lalu Yesus kasih tahu sama murid-muridnya, beritahu sama Yohanes ya. Dikatakan apa? Pergi katakan pada Yohanes, kata Yesus, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Itu mujizat pekerjaan Tuhan. Orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus bicara perbuatannya, lihat kuasanya. Masih gak percaya? Lihat perbuatannya. Saya percaya bukan cuma orang lain yang pernah ditolong Tuhan. Kita pun pasti pernah ditolong Tuhan. Lihat perbuatannya itu. Lihat kuasanya yang pernah dibuat atas saudara. Kalau dulu dia bisa tolong kita, sekarang pun bisa tolong kok. Kalau orang lain ditolong, saudara pun bisa ditolong. Tetapi jalannya cuma satu, only believe, percaya saja. Nanti kalau Anda lihat, karena Yairus yang tadinya takut, karena Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Kenapa Yesus berkata jangan takut kepada Yairus? Sebab memang Yairus takut. Kalau enggak takut, masa Yesus berkata jangan takut kepada janda di kota lain yang anak laki-lakinya mati? Yesus juga berkata jangan menangis. Kenapa? Karena dia menangis, Yesus hapus air matanya, hidup lagi tuh anak.
Sama dengan Yairus, jangan takut, percaya saja. Cuman ini jalannya saudara. Pagi ini saya tidak tahu beban hidupmu, saya nggak tahu masalahmu. Yang Tuhan minta cuma satu, percaya saja maka kamu akan diselamatkan. Bukan hanya dosa kita ditebus, masalahmu, rumah tanggamu, perniagaan usahamu yang tergoncang Tuhan bisa selamatkan. Adakah di antara saudara yang sedang mendengar firman mulai ada rasa tidak percaya, Tuhan bisa tolong aku enggak? Tuhan bisa sembuhkan aku enggak? Kalau pertanyaan ini masih ada, engkau harus kembali kepada firman. Saya berdoa sementara firman dilepaskan, urapan dan kuasa firman menghidupkan iman saudara. Firman jadi rema, engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Saya tambah ayat ini, Kisah 10:34-38. Saya bacakan sambil saudara perhatikan. Saya terangkan pendek-pendek. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dia nggak pilih kasih. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Lihat ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana, perhatikan ini, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan kalimat ini. Dia, itulah Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Saudara, Yesus itu baik buat saudara. Dia berkeliling, dia berjalan, dia melakukan perbuatan baik. Asal saudara percaya kepada Tuhan, pagi ini pun Yesus akan melakukan perbuatan baik kepada saudara. Kalau orang lain saja Tuhan lakukan perbuatan baik, apalagi saudara yang percaya kepada Dia. Saya berdoa pagi ini, perbuatan baiknya, pertolongannya diberikan kepada saudara. Kuncinya apa, pendeta? Only believe. Hanya percaya saja kepada Dia. Ayat 10, ayat 11 dalam Yohanes 14, para murid ada rasa gak percaya. Sehingga Tuhan berkata gini, lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihat kuasa yang terjadi. Lihat, engkau telah melihat, percaya kepadaku. Sehingga muncul ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, saya lanjutkan. Aku berkata kepadamu, apa kata Yesus? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ayat 10 ayat 11 bicara tidak percaya. Kamu ragu, kamu ada rasa gak percaya. Ayat 12 bicara begini, barang siapa yang percaya kepadaku. Sekarang bicara tentang siapa yang percaya. Ini berlaku buat saudara. Siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa percaya kepadaku. Apa kata firman? Ia. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini dari awal. Baca yang di rumah, gemakan firman, tergema di telingamu, di hatimu, sampai di rumahmu masing-masing. Yohanes 14 ayat 12, sama-sama kita baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata begini, kalau kamu percaya kepadaku, barang siapa percaya, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan melebihi yang pernah aku lakukan. Dan itu terjadi loh pada masa kini, dan itu digenapi loh. Yesus pernah bangkitkan orang mati, tapi kita bisa hitung beberapa orang. Tapi tahukah saudara, di zaman masa kini, kalau Anda lihat kegerakan rohani di Nigeria, Anda lihat kegerakan rohani di Argentina, di Afrika juga apalagi, itu banyak orang mati dibangkitkan loh. Rihad Bonki almarhum, itu membangkitkan orang mati udah berapa puluh orang. Lebih banyak daripada Yesus. Kalau Anda tahu, karena memang ayat ini dimandatkan kepada kita, barang siapa percaya, dia akan melakukan perkara yang besar. Zaman sekarang setiap orang yang percaya pada Yesus, kalau kamu percaya kepadaku, kamu pun mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari dulu yang pernah aku lakukan. Itu kata Tuhan. Anda kenal Rasul akhir zaman namanya Smith Wigglesworth.
itu pernah membangkitkan orang mati berapa banyak orang. Ya, dengan cara memang unik, ditinju perutnya tapi hidup lagi loh saudara ya. Banyak orang dipakai Tuhan, bahkan banyak zaman sekarang orang mengalami perkara-perkara yang mustahil. Kuncinya sederhana, percaya, only believe. Makanya Yesus pernah berkata, Markus 9 ayat 23, barang bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ini keuntungan ayat 12, barang siapa percaya, oh dia akan mengalami perkara-perkara yang besar. Saya selesaikan di ayat 13-nya. Saya menerangkan ayat selesaikan di sini. Dan apa juga dikatakan yang kamu minta dalam namaku, dan apa juga. Apa juga itu apa sih? All things, semuanya. Naon wae kata orang Sunda, ya omoti naon wae. Ya, apa saja yang kamu minta, semuanya yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Apa yang Anda minta pagi ini dengan percaya tentunya, karena konteks ayat ini adalah percaya saja. Ayat ini Yohanes 14 ayat 10 ke bawah itu bicara only believe. Kalau kamu minta dalam namaku dengan percaya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ini sebetulnya kalau saya bacakan ada banyak ayat saudara ya. Saya tutup di ayat yang ke-14. Coba Anda lihat di ayat 14-nya ya. Jangan cepat saja ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dengan percaya ya, aku akan melakukannya. 2 kali loh ditulis. Pagi ini Tuhan mau melakukan kebaikan sama saudara. Pagi ini Tuhan mau melakukan pembelaan dalam hidupmu. Saya dari gereja GSP di Jombang, saya nggak bisa lihat saudara. Bahkan mungkin secara jasmani saya nggak kenal saudara. Tapi ini Tuhan datang di tengah-tengah kita. Ini firman Tuhan datang tidak kebetulan. Tuhan berkata, asal kamu percaya kepadaku, yang kamu minta aku akan melakukannya. Asal percaya yang kamu minta aku melakukannya. Kiranya terkumpul satu iman yang kuat pagi ini. Terkumpul satu iman yang totalitas 100%. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Apa saja yang kamu minta kata Alkitab, Tuhan berkata begini, aku akan melakukannya bagimu. Biarlah firman yang datang kepada setiap kita ini mengerjakan pembelaan yang besar, menyelamatkan setiap kita.